Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Ayu dari PT Raja Sukses Propertindo. Di video kali ini aku mau ngebahas lagi mengenai burnout syndrome, tapi lebih ke cara kita gimana sih caranya untuk mengencounter burnout syndrome tersebut, jadi nggak gitu mempengaruhi performa kita dalam dunia pekerjaan. Pertama-tama aku mau recall dulu apa sih burnout syndrome itu. Burnout syndrome adalah salah satu kondisi stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Itu sebabnya kondisi kesehatan yang satu ini juga dikenal sebagai occupational burnout atau job burnout. Nah, tanda-tandanya tuh apa aja sih burnout syndrome itu? Yang pertama adalah tidak mampu mengontrol apa yang terjadi dan yang mempengaruhi pekerjaan Anda. Jadi kita tuh nggak bisa mengkontrol emosi kita dan juga nggak bisa mengontrol hasil dari pekerjaan kita sendiri. Terus ada bayangan tentang pekerjaan yang tidak jelas. Jadi kita nggak ngerti nih kita tuh ngerjain apa sebenarnya, walaupun kita setiap hari berkutat dengan hal tersebut. Terus ada juga misalnya dinamika tempat kerja yang buruk seperti bully atau enggak macam-macam lah ya, kayak politik dan hal-hal semacam itu yang pasti teman-teman juga tahu atau bahkan pernah merasakan di dunia pekerjaan. Terus selain itu juga ada jenis pekerjaan yang monoton atau bahkan terlalu dinamis, bisa membuat Anda mengalami job burnout. Jadi kalau misalnya udah terlalu lama nih kamu berkutat dengan satu hal yang sama, atau di waktu yang singkat kamu mengerjakan beberapa banyak atau beberapa macam jenis pekerjaan yang berbeda-beda alias dinamis, itu sangat bisa banget kamu mengalami job burnout. Lalu tidak ada dukungan sosial karena pekerjaan Anda mungkin terlalu mengisolasi diri Anda dari orang lain atau kehidupan pribadi. Misalnya pekerjaan kamu itu membuat kamu terisolasi dan kamu tuh kehilangan waktu untuk bersosialisasi dengan orang lain selain pekerjaan kamu dan orang-orang di kantor kamu. Itu tuh bisa banget membuat kamu cepat burnout. Lalu gimana sih cara kita untuk encounter burnout syndrome itu sendiri apabila kita udah bekerja? Yang pertama, kita bisa banget komunikasikan perasaan kita ataupun unek-unek kita lah ya istilahnya ke atasan kita, orang yang memberikan kita tugas. Misalnya tugas kita terlalu monoton dalam waktu yang lama sampai kita tuh ngerasa jenuh dengan pekerjaan kita sendiri ya. Kita bisa bilang kepada atasan kita, Pak atau Bu, saya ngerasa kerjaan saya ini monoton sehingga membuat saya jenuh, bisa nggak saya mengajukan cuti misalnya untuk istirahat sejenak. Jadi kita bisa kembali dengan keadaan yang fresh, itu bisa kayak gitu. Atau misalnya pekerjaan yang dikasih ke kita itu terlalu dinamis, terlalu berganti-ganti sehingga kamu pun nggak ngerti apa yang kamu kerjakan. Itu bisa banget kan memunculkan rasa stres, yaitu burnout syndrome sendiri itu. Ya kamu cerita kepada atasan kamu, Pak atau Bu, saya ngerasa tugas yang diberikan oleh perusahaan ini terlalu dinamis sehingga saya tuh nggak nangkep nih maksudnya saya tuh apa yang harus saya kerjakan. Kamu bisa komunikasikan hal itu kepada atasan kamu, apalagi kalau misalnya atasan kamu itu orang yang bisa menerima masukan atau yang terbuka. Itu suatu privilege banget tuh. Jadi kita bisa komunikasikan unek-unek kita istilahnya ke atasan kita yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa juga cerita atau komunikasikan hal-hal tersebut ke orang-orang selain di dunia pekerjaan kita, misalnya ke keluarga ataupun ke teman-teman dekat kita. Itu bisa banget. Jadi nggak mesti melulu harus di lingkungan kerja kita, bisa di keluarga, bisa di teman-teman kita waktu sekolah, misalnya kita curhat waktu ketemu, itu bisa banget meredakan stres kita. Terus kita juga harus bisa membatasi diri dari orang-orang negatif, karena orang-orang negatif itu pasti sedikit banyak ngasih pengaruh negatif, walaupun kita nggak terlibat di dalam ceritanya misalnya, tapi bergaul dengan orang-orang yang negatif cukup bisa memberikan pengaruh negatif untuk kita. Terus kita juga bisa melakukan olahraga rutin atau enggak relaksasi, misalnya sekedar kayak jalan-jalan di taman atau melakukan aktivitas fisik, sehingga
tersalurkanlah rasa stres itu ke aktivitas-aktivitas fisik itu, misalnya kayak olahraga, lari, sehingga jadi lebih fresh dan lebih semangat lagi. Dan yang terakhir pasti itu istirahat atau tidur yang cukup, karena dengan tidur yang cukup atau istirahat kita bisa kembali menjadi orang yang lebih fresh lagi dalam melakukan pekerjaan, dan juga kesehatan kita juga pasti terjaga. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.